teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel Goes Happy. Kali ini saya ketemu sama jawara balap sepeda di kelas woman. Ini nggak tahu laki-laki, nggak tahu perempuan nih. Tapi legenda kita ini. Mbak tidak lain dan tidak bukan Mbak Nur Hayati. Wah, apa kabar nih Mbak? Baik, ini Oke. lagi di Cimahi nonton atlet-atlet Porprov Jabar. Oke. Sukses buat aku. Waduh, ini datang dari Jogja nih kapan Mbak? Hari Senin Hari Senin. Ini kesini mau tanding apa mau main? mau reunian sama teman-teman termasuk sama si Egy Luar dan biasa. yang lain-lain. Oke, luar biasa. Kesini sama siapa? Sama sang Sama suami ya? Henry, ya. Oke, ini bawa anaknya. Oke. Bawa anaknya Namanya kecil. siapa itu yang kecil? Halo. Yang gede sekarang di mana? Sekarang lagi di Perth Wih, lagi latihan? latihan. Buset dah. Luar biasa ini di Perth. Ini masuk tim apa di Perth? Cycling Development Foundation. Wah, luar biasa. Oke, kita ngobrolin sekarang Porprov nih. Porprov Jawa Barat ini Mbak Nur Hayati lihat seperti apa nih? Porprov Jawa Barat pelaksanaannya bagus, tapi masih tetap didominan sama pembalap-pembalap yang lebih senior. Iya ya, kemarin kayak Jamal. Iya betul, Jamal, Abdul Ayustina, Soleh, Abdul Soleh, Ayu ya. ya. Jadi yang mudanya masih belum terlalu menonjol. Ada satu ya dari Subang, itu yang istilahnya tiba-tiba dia melesat di nomor sprint. Oh, sprint ya, Subang. Oh, luar biasa. Itu tuh. anaknya juga mantan pembalap si Benny dulu. Oh pembalap iya, Bugatti. ini ya mantep nih, luar Dilatih biasa. sama pelatih senior kita Roni Yahya. Oh iya, Onai, Kang Iya, Onai, Kang itu Onai. sip, luar biasa. Terus gimana lagi nih? Ya sebenarnya kalau saya lihat ya pesertanya juga banyak, bibit-bibitnya banyak ya tinggal diteruskan lagi, lebih diperbanyak pertandingan dan Ya. sebagainya. Apalagi kalau saya lihat kan kualitas komisar-komisarnya Jabar juga tidak diragukan, Ya. banyak, ya kan. Terus juga ya sudah jam terbangnya tidak ragu lah, sudah oke gini. Wah, mantap, mudah-mudahan Porprov kali ini berjalan lancar ya. Ya, amin. Oke, ini Sukses. sekarang udah ngobrolin Porprovnya udah. Nih kita ngobrolin soal prestasinya Mbak Nur Hayati nih. Wih, Mbak Nur Hayati ini adalah Sri Kandi Indonesia nih, zamannya SEA Games tahun 90-an dulu, disabet semuanya sama Mbak Nur Hayati. Nah, ngomong-ngomong prestasi paling membanggakan buat Mbak Nur Hayati ada di prestasi apa tuh? Oh, saya waktu itu paling yang istilahnya surprise luar biasa itu SEA Games 97. Wah, Turun ya. di 5 nomor yang Ya. berbeda. 200 meter Aduh, saya sampai sprint, merinding. ITT, Ya. 3000 meter, point Ya. race dan road race yang istilahnya sepedanya pakai bermacam-macam jenis sepeda. Tiang gearnya juga berbeda-beda ya. Alhamdulillah saya bisa dapat 55 ini. Itu benar-benar luar biasa. Ya. Tapi itu tidak bisa tercapai Oke. tanpa dukungan dari teman-teman, Ya. pengurus, Ya. orang tua dan seluruh doa dari rakyat Indonesia. Wih, saya juga ada di situ ikutan. kan kamu SEA sparring Games 97 ya. Saya aja kalau latihan sprint 200 meter sama Mbak Nur Hayati kalah. Aduh, gila ini. Nggak tahu cewek nggak tahu cowok ini. Egy ini sparring saya tanpa ada Egy dan satu lagi Mehmet ya. Ya, Mehmet. Wah, saya tidak ada apa-apanya karena sparringnya saya ya mereka. Iya, berkat Terima saya berarti kasih. ya. Berkat Oh, teman-teman. salaman dulu. Deal. Saya turut membantu Mbak Nur Hayati juara SEA Games waktu itu Betul. ya. Tanpa Karena teman-teman sparring sama semua saya. Tidak bisa. Aduh. Tidak ada saya. Kalau ditinju sparring partner saya udah babak belur. Untung di sepeda jadi nggak dipukulin ya. Mantap. Selain itu prestasi apa lagi yang paling tinggi menurut Mbak Nur Hayati? Oh, saya pernah Asian Games tapi cuma dapat medali perunggu di mana 1-2-nya itu China. Ya. Saya bisa mengalahkan Jepang, Korea dan Ya. sebagainya ya. Terus saya mengikuti kejuaraan event Oceania Games di Australia Ya. di mana waktu itu ada satu tiket diperebutkan untuk Olimpiade Mhm. dan saya mendapatkan tiket itu walaupun saya tidak diberangkatkan. Wah, kenapa nggak berangkat? Saya tidak tahu ya, itu urusannya Oh. yang Politik. penting saya sudah usaha ya kan dan Ya, mendapatkan ya, itu ya. ya. Oke. Waduh, ini zaman dulu kalau ada balapan di situ udah dilihat stat listnya ada Mbak Nur Hayati, wah yang lain pasti keder. Enggak Udah lah. hadiahnya kasih aja sama Mbak Nur Hayati. Enggak. Itu kan semuanya sebenarnya sama. Kebetulan aja Oke. kita latihannya melebihi mereka. Jadi Oke. otomatis levelnya lebih di atas sedikit. Wih, mantap, luar biasa nih. Nah,
kalau bicara soal sepeda nih, sepedanya ini, Ah, zaman dulu sama zaman sekarang kerasanya gimana? beda banget ya. Zaman sekarang itu kita mau prestasi apapun ada. Kalau zaman dulu kan istilahnya ya kita pakai seadanya, begitu kan. Yang ada ya kita pakai. Kita nggak pernah mikirin macam-macam. Kalau sekarang kita mau bagaimana ada semua dan juga ada yang teknologi mensupport ya. Teknologinya luar biasa ya. Semakin canggih ya kan. Terus yang mensupport pun juga banyak. Kalau dulu kan kita cuma mengandalkan dari PB atau dari pemerintah kan begitu. Kalau sekarang kan komunitas-komunitas saja juga tidak kalah dengan atlet sepedanya. Latihannya pun lebih mengerikan. Iya. Ngomongin soal rekor nasional, berapa rekor nasional yang sampai sekarang masih dipertahankan sama Mbak Nur Hayati? Waduh, rekornya apa? Lupa. Lupa. Sprint 200? Oh, sprint 200 saya dulu 11-14. Udah tembus belum sama Sudah pembalap sekarang? sama mungkin sudah ya. Soalnya Oke. kan posisinya saya bikinnya itu kan di velodrome Ya, outdoor. Kalau sekarang kan dan kebanyakan sepedanya indoor, masih ya, pakai betul. ya teknologi dulu lah. Terus kalau 3000 meter udah pecah juga Oh, udah pecah kayaknya. Kan sama saya, Ayu ya. Oh, saya juga nggak tahu ya. Waktu itu saya di outdoor tuh masih 35. Base time-nya? Iya 35 3 menit 50. 35 menit. Kayaknya udah dipecahin sama junior mungkin nama Uyun atau apa gitu. Ya. Oke. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Ini peraih medali emas sekali event itu 5. Aduh, kalau sekarang dapat 1 aja susah ya. Benar ya? Nah, kalau lihat fenomena seperti itu, apa nih yang terjadi nih? Apa kekurangannya zaman dulu sama zaman sekarang? Kok di SEA Games kita ini ya dulu tuh dapat medali emas SEA Games kayaknya gampang gitu kontingen Indonesia ya. Tapi kalau sekarang untuk dapat 1 atau 2 aja sulit. Ini gimana nih fenomena ini? Karena semua negara pun sekarang kan IT-nya juga lebih tinggi. Terus mereka juga pakai pelatih-pelatih yang istilahnya yang pelatih-pelatih luar yang mengikuti perkembangan zaman lah ya kan. Terus kompetisinya juga lebih banyak. Sebenarnya bukan kitanya kalah. Kalau kita mau lebih unggul ya kita masih banyak mengikuti kompetisi ya kan. Juga dari atletnya masih mau lebih bekerja keras lagi. Iya. Tapi bukan berarti atlet-atlet sekarang lebih nggak kuat atau gimana? Kalau dibilang atlet nggak kuat, enggak. Cuma kalau saya lihat, karena sekarang ini kan bonusnya melebihi zaman dulu ya. Oh iya. Jadi otomatis lifestyle hidup mereka itu berubah. Gitu kan. Kalau dari zaman berhubungan dulu, dengan lifestyle ya? Ya kalau zaman dulu kan kehidupan kita nggak pegang HP, ya Ya, kan? ya. Pikirannya Fokus cuma latihan, fokus ya. latihan. Nah, kalau sekarang kan mereka bisa beli mobil, ganda di mobil, HP Ya, gonta-ganti, ya. ya pokoknya gaya hidupnya Oh berbeda. bener, saya ingat saya dulu juara SEA Games 95, bonusnya cuma 5 juta dan itu pun dicicil 4 tahun. Ya, betul. Bener nggak ya? Betul. Kan ngalamin ya? Ya. Waduh, kalau sekarang bonusnya udah ratusan juta. 500 juta bayangin. Buset, 500 aduh juta. timpang. Ini gimana nih ceritanya? Ya, memang sih zamannya berbeda ya. Ya. Zamannya berbeda, tapi kan tujuannya tetap sama. Kita Oke. mengharumkan nama negara, bangsa dan negara. Alhamdulillah ya. Gak semua orang lo bisa mewakili Indonesia, Betul, apalagi betul. mengibarkan bendera. Itu Oke. suatu kebanggaan yang luar Oke. biasa. Bener nggak? Ya, bener. Saya sampai nangis waktu dulu dapat SEA Games 95 ya emas. Ya begitu bendera dikibarkan dan Indonesia Raya berkumandang, nangis. Betul. Ya, kalau Mbak Nur Hayati ini wah udah puluhan kali berarti. Ya enggak, karena Luar kita biasa. nggak pernah kepikiran kalau saya tuh bakal bisa mewakili Indonesia, apalagi sampai mengibarkan bendera itu nggak ada di mindset saya tuh nggak pernah ada. Oke. Gitu. Ya. Jadi ya sesuatu berkah yang luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Oke, Mbak Nur Hayati, kayaknya ngobrol-ngobrol cukup sekian dulu ya, karena nggak akan ada ujungnya nih. Oke. Prestasi Mbak Nur Hayati ini, wah segunung. Enggak lah. Medalinya udah segudang, ya. Jadi ya nggak akan habis. Oke, kita selesai saja sampai di sini. Terima kasih Mbak Nur Hayati sudah hadir Sama-sama. di Velodrome Cisangkan Munaib Saleh ini ya. Sampai ketemu lagi dan tetap berprestasi sekarang menjadi pelatih ya. Enggak, cuma ngebina anak-anak dari bermacam-macam daerah Ngebina aja. sama pelatih sama aja. Lain. Nggak, lain ya. Oke. Nah, luar biasa. Makasih ya Mbak Nur Oke, Hayati. thank Oke, you. sampai Sukses ketemu selalu, lagi ya. ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Goes Happy. See you.